Selamat malam Pramal semua. Film yang bakal kita tonton hari ini judulnya Crocodile Swarm. Nyeritain tentang sekelompok orang terjebak di gua pertambangan yang ternyata ada sarang buaya ganas di dalamnya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini, ada Kara dan kawan-kawannya. Mereka masuk ke dalam gua bekas pertambangan gitu. Mau nyari harta karun katanya. Guanya ini belum lama ditinggalin, beberapa minggu terakhir inilah kira-kira. Mereka masuk lebih dalam nih. Si Fate dengar kayak ada suara. Pas dia cek, kirain apa ya? Kelelawar tuh. Di sini, tiba-tiba si Kara dilamar sama Morgan. Emang udah direncanain sih sama yang lainnya juga. Sementara itu, Fate masih penasaran. Dia foto-foto pakai flash biar terang. Tiba-tiba Fate dicaplok, dibawa masuk ke dalam air. Yang lain pada bingung. Gak lama, keluar beberapa buaya besar dari dalam airnya. Cindy kabur duluan. Tapi pas dia mau naik, buaya-buayanya malah fokus ke dia. Dan akhirnya Cindy dicaplok. Sementara Kara sama Morgan masih berhasil selamat. Alur maju nih ke beberapa hari kemudian. Ini Sam, kakaknya si Kara. Ibu mereka lagi sakit keras. Nanyain si Kara terus tuh karena belum pulang-pulang. Sam juga sebenarnya panik. Tapi dia tetap mencoba tenang di depan ibunya. Karena saking bingungnya, dia nelpon pacarnya, si Mike. Kata Mike, kalau emang sampai besok pagi belum pulang juga, baru lapor polisi. Malam itu, si Kara sempet nelpon dia. Tapi dia nggak kebangun. Pas dicoba ditelepon balik lagi, nggak bisa-bisa, kayak sebelumnya. Sam ngasih tahu ke polisi, tapi nggak ada respon baik. Masih tetap disuruh nunggu 24 jam dulu. Nah, scene pindah nih ke si Kara. Ada si Fate juga tuh, masih hidup dia. Tapi, tiba-tiba datang satu buaya, langsung nerkam si Fate yang udah sekarat. Tapi ditahan sama si Morgan. Mereka nggak bisa apa-apa. Ini karena udah nggak bisa nunggu lagi, Sam mutusin mau coba nyari si Kara sendiri. Tapi masalahnya, selain bahaya, ilegal juga kan masuk ke gua bekas pertambangan gitu. Ya mau gimana lagi? Mike bakal nemenin dia katanya. Oke, udah besok paginya nih. Mereka lagi siap-siap mau berangkat. Sam ngasih tahu ke Mike kalau dia nemu jalan lain buat masuk ke guanya lewat air. Dia juga udah nemuin orang yang mau nganter dan jemput mereka lagi besok paginya. Dan sebelum berangkat, dia pamitan dulu deh tuh sama ibunya. Sekalian ngenalin si Carol, orang yang bakal ngejagain ibunya selama dia pergi. Ini udah sampai nih di dermaga. Surprise banget dong, ada temen-temennya mau ikut bantu. Gak lama, keluarlah tuh si Pedro, orang yang mau nganter jemput mereka. Dia cuma ngasih tahu, hati-hati. Karena pertambangannya sampai dihentiin, pasti ada alasannya kan? Dia juga bilang, dia bakal jemput 8 jam kemudian. Kalau dalam waktu 1 jam mereka nggak nongol, dia bakal pergi. Ya udah, sekarang si Sam tinggal bayar, dan mereka langsung berangkat. Nah, udah sampai nih, mereka tinggal berenang masuk aja. Tapi sebelum itu, si Pedro ngingetin lagi, dia bakal jemput besok jam 7 malam. Dan satu lagi, jangan lupa bikin tanda, biar nanti keluarnya gak nyasar. Karena katanya gua itu tuh dalamnya kayak labirin. Tapi si Don bilang aman lah, dia dulu pernah kerja jadi mandor di tambang itu. Ini mereka masuk ke dalam guanya, langsung ditelusurin tuh. Belum jalan jauh, si Mindy tiba-tiba bilang kalau dia mau nunggu di jalan masuk aja. Dia takut, karena dia ngerasa ada yang gak beres di sini. Di sisi lain, Kara sama Morgan ngeliat ada perahu. Morgan mau coba ngambil perahunya, tapi ternyata ada buaya di situ. Dia lanjut jalan pelan-pelan. Buayanya nyelam.
jadi nggak kelihatan posisinya. Tiba-tiba, tuh buaya nongol di belakang perahunya. Pas Morgan mau balik ke tepian, buayanya langsung nyerang. Ini sambil jalan, si Don nyeritain tentang gua ini. Jadi emang bener, dulu tuh katanya di sini ada harta karun. Bahkan sampai ada perusahaan yang mau ngebiayain semuanya. Tapi nggak lama dari dia berhenti kerja, tempat ini tiba-tiba ditutup. Sementara itu, si Mindy udah sampai tuh di jalan masuknya. Dia ngerasa kayak ada yang bergerak di air. Dia cek tuh, aman-aman aja sih. Tapi pas dia lagi nengok ke belakang, ada buaya yang nongol itu. Duh, segala salah jalan lagi. Sam panik tuh, takut waktunya kebuang-buang. Pas Morgan sama Lily lagi nenangin si Sam, Don ngeluyur duluan, nyari jalannya. Udah selang agak lama, baru pada nyadar tuh, mereka kehilangan jejak si Don. Di jalan lagi nyari si Don, mereka nemuin ponselnya si Kara tuh. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi sama si Don. Dan ternyata itu tuh jalan masuk yang dilewatin sama Kara dan teman-temannya kemarin. Ada barang-barang mereka, termasuk cincin lamarannya si Kara sama Morgan. Gak cuma itu, di situ ada banyak kerikil-kerikil yang ternyata emas. Wow, tapi si Sam jadi marah karena yang lain malah jadi fokus ke bebatuan itu. Ini si Don jatuh. Kaget dia sama sekelompok kelelawar. Belum sempat berdiri, tiba-tiba nongol buaya yang langsung nerekam dia. Lain langsung pada kabur. Panik lah ya, di situ ada buaya. Mike ngajak Sam keluar dari gua ini, minta bantuan ke pihak berwajib. Awalnya Sam nolak, tapi ya mau gimana lagi, daripada bahaya kan. Sekarang mereka mau nyari si Mindy sekaligus nyari jalan ke tempat awal mereka masuk. Mereka sampai di tempat yang gelap. Listriknya mati di situ, tapi ada beberapa suar tuh di situ. Lumayan lah ya. Dan gak cuma itu, ada emas juga di bawahnya. Lily nafsu ngelihat emas gitu banyak. Dia gak mau ngelewatin kesempatan jadi orkai dong pastinya. Si Mike juga kelihatannya pengen tuh, tapi ditahan sama si Sam. Akhirnya si Lily yang turun ke bawah sendiri, mau ngumpulin emas-emasnya. Pas disuruh nyalain suarnya, ternyata di belakang dia banyak banget buaya. Lily nyoba kabur, tapi gak berhasil. Kakinya kena caplok. Sam kabur duluan. Saking paniknya, nyasar. Mike juga kehilangan jejak dia. Tiba-tiba ada yang narik dia. Teriak deh tuh dia karena kaget. Dengar suara teriakan Sam, si Mike langsung lari. Gak sengaja kepalanya kebentur. Pingsan dia. Taunya yang narik dia itu si Kara. Akhirnya ketemu mereka. Lagi seneng-senengnya, si Kara denger ada suara. Dia langsung ngebungkam si Sam biar diem. Bener aja, ada buaya keluar dari air. Karena mereka diem, jadi gak diserang. Malah gelut sama buaya lain coba itu. Di belakang mereka lagi. Sementara itu, si Mike sadar-sadar udah ada di sarang buaya. Dan ternyata dia gak sendiri. Ada si Mindy di situ. Duh, mana yang punya sarang balik lagi. Mike nyuruh si Mindy diam. Pas anak-anak buayanya pada naik, Mindy makin panik. Ya udah, jadi santapan lah dia akhirnya. Ini sambil lanjut jalan, Kara ngasih tahu kalau ada buaya jangan ditatap matanya. Karena mereka nganggepnya kita kayak nantangin mereka. Nah, mereka berhasil nemuin si Mike nih di sarang buayanya. Tapi mereka nggak bisa apa-apa. Buaya yang tadi masih ada di situ. Mike pelan-pelan nyoba pergi dari situ. Tetep aja, tuh buaya langsung nyerang. Dipukulin pakai batu tuh kepalanya sampai is dead. Akhirnya mereka bisa kumpul lagi. Tinggal nyari jalan ke tempat awal mereka masuk. Ini pas mereka lagi ngelewatin jembatan, tiba-tiba ada getaran, tapi nggak kelihatan ada apa-apa. Tiba-tiba ada buaya yang nerobos dari bawah. Kara jadi kepisah di belakang. Satu-satunya cara, Mike nyuruh Kara keluar lewat jalan masuk dia sama temen-temennya kemarin. Kara dicegat dong di jalan. Ada buaya yang nerobos dinding guanya. Sementara Mike sama Sam udah sampai di jalan masuk mereka. Kara lanjut kabur.
sambil dikejar-kejar sama tuh buaya. Pas ngelewatin pagar, ditutup tuh, coba ditahan, tapi nggak bisa. Untung si Kara ngeliat ada kayu yang ujungnya runcing di situ. Ya udah, langsung dipakai buat nusuk-nusuk buayanya. Kara ngelanjutin jalan. Nggak bisa dong, banyak buaya. Akhirnya si Kara mutusin buat balik arah. Saking udah makin lemes, jatuh tuh dia di tangga. Tiba-tiba ada buaya nongol, langsung ngegigit kaki dia. Dia teriak-teriak manggil Sam, minta tolong. Dan Sam denger, langsung disamperin tuh. Begitu sampai, Sam langsung mukulin tuh buaya pakai besi. Pas tuh buaya mangap, diganjel mulutnya sekalian. Ini si Kara udah gak kuat buat jalan, kakinya terluka parah. Tapi ya gimana, harus dipaksain. Daripada telat keluar, nanti ditinggal sama si Pedro. Nah, akhirnya mereka berhasil keluar nih. Si Pedro juga masih ada, tapi dia gak ngeliat mereka. Pas si Mike mau berenang ke kapalnya Pedro, ada satu buaya ngikutin dia. Mike diserang, sampai akhirnya dia tewas dicaplok. Di akhir scene, pelan-pelan Sam berenang ke kapalnya Pedro sambil bawa si Kara. Sambil bantu mereka naik ke kapal, Pedro bertanya-tanya, kok yang balik cuma 2? Ada apa? Tiba-tiba, ini Sam nemu senjatanya si Pedro. Dia mau coba ngebun tuh buaya. Pas buayanya naik ke kapal, langsung ditembak sama dia. Ya, itu tadi alur cerita dari Crocodile Swarm. Wah, ini seru banget loh filmnya. Ide ceritanya juga fresh ya. Menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.